Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Surtini, NIM 13011880015 dari kelas 7 BPMA akan menjelaskan materi mengenai ilmu, teknologi, dan seni. Nah, dewasa ini kita sering banget ya mendengar mengenai ilmu, teknologi, dan seni. Kemudian definisi teknologi. Jadi definisi teknologi menurut beberapa ahli dan Kamus Besar Bahasa Indonesia, yang pertama itu menurut Purwabaha Wajah atau Purwabaha, itu teknologi adalah ilmu yang menyelidiki cara-cara kerja di dalam teknik ilmu yang digunakan dalam pabrik dan industri. Jadi menurut Purwabaha ini, teknologi itu adalah suatu cara atau teknik yang terdapat di dalam dunia perindustrian itu seperti pabrik. Kemudian menurut KBBI. Jadi menurut KBBI atau Kamus Besar Bahasa Indonesia, teknologi adalah metode ilmiah untuk mencapai tujuan praktis, keseluruhan, sarana untuk menyediakan barang demi keberlangsungan manusia. Jadi menurut KBBI ini teknologi itu adalah suatu metode ilmiah, itu penerapan ilmu praktis, penerapan itu ya. Suatu pengetahuan yang diterapkan suatu pengetahuan yang diterapkan dengan tujuan praktis untuk menghasilkan atau menjadi suatu sarana untuk menyediakan suatu barang bagi keberlangsungan manusia. Kemudian menurut Miyarso, teknologi adalah proses meningkatkan nilai tambah untuk menghasilkan suatu produk. Jadi teknologi itu adalah suatu proses yang dilakukan untuk mendapatkan atau meningkatkan nilai tambah. Misalnya dari singkong yang tadinya biasa-biasa aja, ketika diolah dengan suatu teknologi misalnya atau dengan penerapan pengetahuan, dapat dijadikan keripik, misalnya keripik singkong. Itu kan suatu proses ya, yang dimananya nanti menambah nilai atau meningkatkan nilai tambah yang tadinya misalnya harganya cuma 3.000, nanti bisa jadi 10.000. Jadi itu dapat definisi dari teknologi. Nah, dengan demikian nih dapat kita simpulkan bahwasannya teknologi ini adalah suatu proses atau metode ilmiah gitu, dengan langkah-langkah ilmiah yang mengimplementasikan pengetahuan berupa terapan tadi untuk menghasilkan suatu produk atau suatu barang yang intinya akan mempermudahkan kehidupan manusia atau demi keberlangsungan manusia. Nah, misalnya dahulu ada ditemukannya suatu roda. Nah, roda itu kan juga implementasi dari pengetahuan yang diterapkan, kemudian dibentuklah dengan berupa teknologi tadi, dibentuklah suatu roda sehingganya nanti mempermudahkan manusia dalam melakukan kegiatan. Yang selanjutnya ada definisi seni. Jadi seni itu banyak ya, kayak seni tari, seni lukis, ataupun seni-seni lainnya. Jadi menurut Aristoteles mengemukakan seni adalah peniruan terhadap benda-benda alam itu ya, peniruan alam dengan sifatnya yang harus ideal. Nah, misalnya ketika kita seni lukis, kita menggambar matahari gitu, secara sifatnya gitu, matahari itu berbentuk bulat secara ideal gitu, bentuknya seperti itu. Kemudian menurut Plato dan Rousseau, seni ini adalah hasil peniruan alam dengan segala seginya, hampir sama dengan Aristoteles, tapi ini lebih detail gitu. Jadi kalau misalnya tadi idealnya itu berbentuk bulat, kemudian dari seginya nih, ternyata dari segi warnanya matahari itu misalnya berwarna orange atau merah gitu. Kemudian menurut Ki Hajar Dewantara, seni ini adalah segala perbuatan manusia yang timbul dari sifat indah. Nah, segala perbuatan yang dilakukan manusia, baik tadi melukis atau maupun menari, itu kan satu kegiatan yang dilakukan manusia
yang bersifat indah. Nah, indah atau tidaknya itu kan bersifat objektif tergantung dengan sudut pandang masing-masing orang. Nah, ada pun faktor-faktor gitu yang mempengaruhi kenapa sih sesuatu itu bisa dikatakan indah gitu. Yang pertama bisa dilihat dari segi kesempurnaannya, idealnya seperti apa. Kemudian keharmonisan atau keselarasannya seperti apa, dan kecemerlangannya atau daya tariknya itu seperti apa. Setelah itu adalah teknologi dan seni. Nah, perkembangan ilmu teknologi dan seni terjadi karena akulturasi atau perpaduan atau penyatuan. Nah, hasil penerapan berupa pengolahan bahan, penciptaan peralatan disebut teknologi. Dan seni itu dari kemampuan, keahlian membuat sesuatu yang bermutu. Jadi, nah, hasil dari terapannya tadi itu berupa pengolahan bahan ya. Jadi prosesnya tadi itu pengolahan bahan atau menciptakan suatu sarana peralatan yang disebut dengan teknologi, dan hasilnya ini suatu keahlian dengan sudut pandang tadi yang bermutu atau selaras atau enggak dilihat bagus atau tidak seperti itu. Nah, perkembangan teknologi dan seni yaitu harus secara beriringan untuk mendukung satu sama lain. Nah, misalnya di dalam dunia pembelajaran atau pendidikan itu secara teknologi peralihan lah pembelajaran yang misalnya tadinya dari konvensional dapat kita salurkan melalui media pembelajaran. Nah, itu suatu teknologi, suatu proses penerapan pengetahuan di mana untuk mempermudah siswa dalam memproses atau memperoleh informasi dengan perantara media. Nah, itu kan media ini diterapkan atau diolah, diproses gitu dengan pengetahuan tadi sehingga menghasilkan suatu produk. Nah, suatu produk ini tentunya bermutu atau tidak sih? Bermutu di sini dapat mencapai tujuan pembelajaran enggak sih gitu? Praktis tidak. Nah, itu merupakan salah satu teknologi dan seni ya, atau akulturasi. Nah, dari segi produknya itu merupakan dari teknologi, dan seninya itu juga dapat dilihat dari desain grafisnya, apakah menarik atau tidak, sesuai tidak dengan jenjang yang akan digunakan media tersebut di dalam pembelajaran. Kemudian penempatan filsafat terhadap perkembangan teknologi. Jadi filsafat ini di dalam perkembangan teknologi ditempatkan di mana saja gitu. Yang pertama sebagai ilmu teknologi sebagai kajian filsafat. Nah, filsafat dan ilmu itu suatu hal yang tentunya yang saling berkaitan, yang tidak bisa dilepaskan gitu. Nah, perkembangan ilmu itu akan semakin memperkuat filsafat dengan pengetahuan a priori. Pengetahuan a priori itu adalah pengetahuan yang ya apa adanya, yang belum tersentuh gitu. Pengetahuan awal, dan a posteriori adalah pengetahuan yang sudah dikasih treatment atau pengetahuan yang terjadi dengan kehidupan atau pengalaman gitu, yang sudah terjadi karena adanya suatu pengalaman yang menuju pada objek. Kemudian fungsi filsafat dalam mengkaji teknologi dan seni. Jadi filsafat ini tujuannya apa sih? Jadi filsafat ini dijadikan dasar atau landasan gitu, pondasi untuk mendalami pernyataan-pernyataan mengenai realitas, tapi harus mampu dipertanggungjawabkan secara sistematis dan historis dari asal-usulnya seperti apa dan terurut. Nah, tentunya filsafat ini memberikan suatu landasan filosofik dalam memahami berbagai konsep maupun teori yang sesuai dengan disiplin ilmu yang dikaji gitu. Kemudian teknologi dan humanis. Humanis itu kan human, dari bahasa human yang artinya manusia. Jadi human itu merupakan filsafat yang pada intinya tuh memanusiakan manusia, yang mempunyai komitmen untuk mewujudkan manusia seutuhnya, meliputi aspek perkembangan positif seperti kepribadian yang bijak, kreatif, dan inovatif. Nah, dalam dunia pendidikan kita anggap sebagai fokus dari penelaahan atau suatu permasalahan gitu.
Nah, jadi memanusiakan manusia ini, jadi sebagai seorang pendidik nih harus mampu memahami karakter dari masing-masing peserta didik gitu. Untuk apa? Untuk mengembangkan potensi yang dimiliki oleh masing-masing siswa, karena kan berbeda-beda ya. Tentunya untuk mengembangkan potensi yang dimiliki masing-masing siswa, sehingganya mampu menyesuaikan dengan lingkungan yang ada di sekitarnya. Kemudian teknologi humanis adalah teknologi yang dapat disajikan dengan kaidah-kaidah humanis secara optimal. Nah, teknologi pendidikan ini dapat dikatakan sebagai perkembangan yang logis dan rasional. Misalnya dalam dunia pembelajaran itu dengan penggunaan metode pembelajaran itu dapat digunakan untuk menerapkan gitu. Gimana sih cara menyesuaikan karakter peserta didik untuk memahami materi dengan metode pembelajaran yang dapat meningkatkan pemahamannya gitu. Misalnya metode PAIKEM atau metode pembelajaran abad 21 seperti PBL atau saintifik dan OpenNT ini dapat kita gunakan untuk mengembangkan potensi yang dimiliki oleh peserta didik. Kemudian peran filsafat ilmu dalam penjelajahan iptek dan seni. Jadi kan ilmu pengetahuan dan teknologi kan selalu berkembang ya. Jadi perkembangan yang sangat pesat sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang tentunya ini harus ditopang dengan positif empirik. Teknologi dan seni adalah ilmu yang mengenai cara implikasi sains demi kesejahteraan manusia. Jadi harus ditopang dengan kebudayaan-kebudayaan agar tidak luntur dengan seiring dengan perkembangan zaman. Kemudian komplementaris ilmu dan pengetahuan. Jadi komplement itu suatu perpaduan antara ilmu dan pengetahuan yang dapat menciptakan suatu alat sebagai ilmu dengan pengetahuan komplement yang saling melengkapi. Jadi perkembangan teknologi dan peradaban itu harus diikuti dengan perbaikan moral gitu. Agar tidak tergerus oleh perkembangan zaman atau modernisasi. Nah, tujuannya apa? Agar dapat atau agar mampu memberikan kemaslahatan atau kebermanfaatan nanti bagi manusia. Kemudian yang terakhir, ilmu tanpa agama buta dan agama tanpa ilmu adalah rapuh. Jadi perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi itu harus dibarengi dengan penguatan ilmu agama atau penguatan moral agar menjadi manusia yang seutuhnya, manusia yang memberikan kebermanfaatan dan mengerti tujuan dari mengapa dia diciptakan gitu, agar dapat memberikan kebermanfaatan bagi sekitarnya. Oke, terima kasih. Mungkin ini presentasi yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.